Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kecerdasan emosional anak dan perkembangan sosial anak untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muji Suwarno MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosida Nufadila dengan NIM 2108 056 004. Saya Siti Jubaida dengan NIM 2108056010. Saya Fariza Ika Saputri dengan NIM 2108056015. Saya Erna Andriani dengan NIM 2108056016. Dan saya Azkal Muna dengan NIM 21056031. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang mengenai kecerdasan emosional anak dan perkembangan sosial anak. Kecerdasan emosional anak. A. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan pedaan terhadap frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Yang B. Aspek-aspek kecerdasan emosional. 1. Pengenalan diri, yaitu mengenali perasaan sebagaimana yang terjadi, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, mengelola emosi dan pengendalian diri, yaitu mengelola perasaan secara tepat, mengenali emosi kita sedemikian pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri, yaitu menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat, persepsi. Persepsi yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan dapat mengekspresikan kebutuhan emosionalnya. Yang kelima, asimilasi. Asimilasi adalah suatu kemampuan untuk membedakan antara emosi-emosi yang berbeda yang individu rasakan dan memilih mana di antara emosi-emosi tersebut yang dapat mempengaruhi proses berpikir. Yang keenam, pemahaman. Pemahaman yaitu kemampuan individu untuk memahami emosi yang kompleks seperti perasaan bersama dari kesetiaan dan pengkhianatan. Yang ketujuh, pengelolaan. Pengelolaan yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau tidak menghubungkan emosi-emosi tergantung kegunaannya pada situasi yang dihadapi. Kemudian yang C yaitu komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri atau kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Namun, selain mengenali emosi kita juga sadar akan efek tindakan, suasana hati, dan emosi kita terhadap orang lain. Yang kedua yaitu regulasi diri. Selain menyadari emosi kita sendiri dan dampak yang kita miliki terhadap orang lain, kecerdasan emosi mengharuskan kita untuk dapat mengatur dan mengelola emosi kita. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain adalah aspek penting lain dari kecerdasan emosional. Pemahaman emosional sejati melibatkan lebih dari sekadar memahami emosi kita sendiri dan emosi orang lain. Kita juga harus dapat membuat informasi ini berfungsi dalam interaksi dan komunikasi harian. Yang keempat yaitu empati. Empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain sangat penting bagi kecerdasan emosi, tapi itu melibatkan lebih dari sekedar mampu mengenali keadaan emosional orang lain. Ini juga melibatkan tanggapan kita kepada orang-orang berdasarkan informasi ini. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi intrinsik juga memainkan peran kunci dalam kecerdasan emosional. Orang yang cerdas secara emosional termotivasi oleh hal-hal di luar penghargaan eksternal, seperti ketenaran, uang, pengakuan, dan pujian.
Sebaliknya, mereka memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan batin mereka sendiri. Mereka mencari imbalan internal, aliran pengalaman dari benar-benar selaras dengan suatu kegiatan dan mengejar pengalaman puncak. Yang D yaitu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional menurut Goleman 2000 dan Harlach 2004 yaitu A. Lingkungan keluarga. Menurut Goleman 2000, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dalam mempelajari emosi, dan orang tualah yang sangat berperan. Kehidupan emosional yang dibangun di dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak. Bagaimana anak dapat cerdas secara emosional? Yang B. Faktor kematangan. Menurut Harlach 2004, faktor kematangan berkaitan dengan masa kritis perkembangan. Perkembangan kelenjar endokrin penting untuk memantapkan perilaku emosional, dan kelenjar adrenalin memainkan peran utama pada emosi. Kematangan terjadi pula pada psikis anak yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan kematangan pada psikis ini diperlukan adanya latihan. Yang C yaitu faktor belajar. Menurut Harlach 2004, faktor belajar yang telah dicapai dapat dioptimalkan dengan pemberian rangsangan yang tepat. Pengendalian pola reaksi emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada anak guna untuk mengganti pola emosi yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang E yaitu konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam. Indikator yang menunjukkan adanya kecerdasan emosional dalam diri seseorang dalam perspektif Islam diantaranya adalah sebagai berikut. A. Menghargai dan menghormati diri dan orang lain. Yang dimaksud menghargai diri sendiri adalah senantiasa merawat kebersihan dan kesehatan diri. Sedangkan yang dimaksud menghargai dan menghormati orang lain adalah tidak mengajak sesuatu hal yang dapat mengganggu akal pikirannya, ketenangan hatinya, dan hak-hak pribadinya. B. Muraqabah atau waspada dan mawas diri. Sikap muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan sikap mengalah terhadap diri dan lingkungannya, sehingga kondisi seseorang akan terhindar dari perbuatan dan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. C. Bersahabat dengan lingkungan hidup. Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan antara penakluk dan yang ditaklukkan, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pembahasannya yaitu mengenai perkembangan sosial anak. Poin A, pengertian perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan sosial ini merupakan proses saat anak belajar berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Perkembangan sosial yang baik bisa membuat anak mampu menangani konflik dengan teman-temannya. Nah, perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebayanya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak, peran orang tua, orang dewasa, serta lingkungan sekitarnya, dan termasuk juga taman kanak-kanak atau lingkungan sekolah. Kemudian poin B yaitu indikator perkembangan sosial anak. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 pada tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
terdapat beberapa indikator. Berikut ini indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. Pertama yaitu bermain dengan teman sebaya. Ketika anak berusia 5-6 tahun, mereka sangat banyak beraktivitas dengan teman sebaya ketimbang berada di dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Semisal ada temannya yang sedang bertengkar atau sedang marah, mereka pasti akan tahu merespon dengan cara merespon dengan membujuk temannya tersebut supaya mereka bisa bermain bersama lagi. Kemudian yang ketiga yaitu berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. Yang kelima yaitu menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, yaitu menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bersikap kooperatif dengan teman. Maksudnya kooperatif di sini yaitu saling bantu, kemudian bisa diajak kerjasama seperti itu. Yang ketujuh yaitu menunjukkan sikap toleran, menghargai pendapat teman atau yang lain. Kemudian yang ke-8 yaitu mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya senang, sedih, ataupun antusias. Yang ke-9 yaitu mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Kemudian poin C yaitu tahapan perkembangan sosial anak. Menurut Yahya pada tahun 2011 nomor 47, tahapan perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu pertama, masa kanak-kanak awal pada usia 0 sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contohnya merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang sekitarnya saat berinteraksi. Seperti contoh, misal kalau anak masih imut-imut gitu kan, pasti diajak bicara orang dewasa atau berinteraksi gitu. Pasti mereka tuh memperhatikan. Setelah memperhatikan, mereka biasanya meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu masa krisi pada usia 3-4 tahun atau sering disebut dengan third altar. Nah, pada tingkat sosialisasi anak, pada masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar tuh terjadi pada usia 3-4 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu masa kanak-kanak akhir pada usia 4-6 tahun. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku, didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan dari tahapan ini diantaranya yaitu anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan maupun sekolahnya. Kemudian mampu membedakan baik dan buruk untuk dirinya sendiri.
Kemudian yang ketiga, dapat memahami hak dan kepentingan orang lain. Yang keempat, bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman sekolahnya. Yang keempat, yaitu masa anak sekolah pada usia 6-12 tahun atau sering disebut dengan objektif. Pada masa ini, periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Yang kelima yaitu masa kritis kedua pada usia 12-13 tahun atau sering disebut dengan pre-puber. Pada usia ini, anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakatnya. Oke, selanjutnya dengan poin D yaitu aspek-aspek perkembangan sosial anak. Di sini aspek-aspek perkembangan sosial anak itu terdiri dari 5 aspek. Aspek pertama, aspek perkembangan fisik anak. Tentunya perkembangan fisik ini pasti sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata atau sesuatu yang secara fisik berkembang gitu. Misalnya pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Jadi perkembangan motorik kasar itu apa? Perkembangan motorik kasar itu ditandai dengan aktifnya anak itu bergerak. Seperti melompat, berlarian, dan lain sebagainya. Biasanya pada usia-usia 4-5 tahun. Dia aktif sekali untuk bergerak. Sedangkan motorik halus, perkembangan motorik halus itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Jadi antara otak dan pergerakannya itu selaras, seperti memegang krayon, menyusun puzzle, menyusun balok, dan lain sebagainya. Dari situ otaknya berpikir, tapi tangannya juga melakukan pergerakan, begitu. Itu contoh dari perkembangan motorik halus. Kemudian yang kedua adalah aspek perkembangan kognitif anak. Menurut Jane Piaget, aspek perkembangan kognitif anak itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-24 bulan atau 2 tahun. Pada masa ini, kemampuan bayi itu terbatas pada gerak refleks dan panca indera. Bayi tidak dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan orang lain. Pada masa ini, bayi itu biasa disebut dengan egosentris, jadi tidak memperhatikan orang lain. Karena memang pada usia 0-24 bulan itu benar-benar terbatas. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan, tetapi masih terbatas. Ia juga masih egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Kemampuan berbahasa dan kosakata anak juga sudah berkembang pada tahap ini, praoperasional 2-7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada masa ini, kemampuan mengingat dan berpikir secara logis pada anak ini sudah meningkat. Anak juga sudah mengerti konsep, sebab akibat secara rasional dan sistematis. Jadi pada tahap operasional konflik ini, biasanya ingatan anak itu cenderung meningkat. Jadi pada masa ini, ingatannya itu sangat kuat. Dan bisa diingat sampai seumur hidup. Seperti contoh, ketika anak menghafal Quran pada usia ini 7-11 tahun itu cepat sekali nyantol, cepat sekali nangkep, dan itunya itu lama gitu, penyimpanannya itu lama, bisa sampai seumur hidup. Kemudian tahap operasional formal yaitu usia 11 tahun ke atas.
Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Oke, yang ketiga, aspek perkembangan bahasa anak. Kemampuan berbahasa anak tumbuh dan berkembang pesat selama masa prasekolah. Sebagai salah satu aspek perkembangan anak usia dini, kemampuan berbahasa dapat menjadi indikator seluruh perkembangan anak. Karena melalui kemampuan berbahasa ini bisa dideteksi keterlambatan ataupun kelainan pada sistem lain, seperti kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan di sekitar anak itu. Kemudian, aspek yang keempat dan lima yaitu aspek perkembangan sosio-emosional anak. Aspek perkembangan anak sudah dimulai sejak lahir, misalnya dari segi emosional, sikap bayi. Misalnya, dia tersenyum atau menghentak-hentakan kaki saat dia senang. Dia juga akan menangis saat dia tidak merasa senang atau saat dia kurang nyaman. Jadi, segi emosional itu emang sudah ada sejak lahir gitu. Kemudian, yang kelima, yaitu aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini mengacu kepada perkembangan kemampuan anak dalam berinteraksi, berhubungan, bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah poin E, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Di sini, menurut Sutarno dalam Hairani 2013 nomor 129 sampai 130 berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga dan yang kedua adalah faktor dari luar rumah atau luar keluarga. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Oleh karena itu, faktor keluarga inilah menjadi penentu bagaimana perkembangan sosial anak itu. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 faktor yang terkait dengan keluarga itu sendiri. Yang pertama ada nomor 1 yaitu status sosial ekonomi keluarga. Kemudian yang kedua, keutuhan keluarga. Dan yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua. Saya ambil contoh yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua. Ini biasanya cenderung ditiru oleh si anak itu. Karena apa? Karena keluarga adalah tempat pertama mereka berinteraksi. Dan juga yang sering yang sering orang tua itu sering berinteraksi dengan si anak itu. Jadinya apapun yang dilakukan orang tua itu biasanya kebanyakan ditiru oleh anak itu. Kemudian yang kedua adalah faktor luar rumah. Pengalaman sosial awal di rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Oleh mengapa orang tua ini, keluarga harus memberikan lingkungan luar rumah yang memadai atau yang mendukung untuk perkembangan sosial anak. Mereka harus benar-benar diarahkan untuk memilih lingkungan yang benar-benar dapat mendukung dia untuk bisa berkembang. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.